sang penulis pernah mengalami depresi hingga muncul keinginan untuk bunuh diri. Pengalamannya dalam mengatasi depresi itulah yang kemudian coba dituliskannya lewat sebuah buku yang diberi judul Reasons to Stay Alive, alasan untuk tetap hidup. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin soal depresi. Kenapa kok ngomongin depresi? Apa karena saya lagi depresi? Enggak gitu juga. Karena memang di video kali ini buku yang mau saya review adalah buku yang berhubungan dengan depresi. Seperti apa bukunya? Yuk kita mulai review bukunya. Nah, ini dia buku yang mau saya review di video kali ini. Judulnya Alasan untuk Tetap Hidup, Reasons to Stay Alive, Melawan Depresi dan Berdamai dengan Diri Sendiri. Buku ini ditulis oleh Matt Haig dan menjadi salah satu buku internasional bestseller. Bahkan yang saya tahu, ketika pertama kali buku ini terbit di Inggris sana menduduki posisi teratas selama 42 minggu. Nah, di Indonesia sendiri buku ini diterbitin oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2018. Kemudian total dari buku ini terdiri dari 266 halaman. Dan kalau kalian perhatikan, buku ini dicetak dengan jenis covernya soft cover. Saya tertarik untuk melihat cover dari buku ini yang dicetak dengan warna biru. Nah, saya pernah ikut sebuah workshop dan di workshop itu membahas tentang warna. Dalam workshop itu dikatakan, jadi warna biru itu melambangkan ketenangan, kedamaian, kedalaman, bahkan mengandung frekuensi energi yang meluaskan. Dan dalam dunia medis, warna biru seringkali dipakai sebagai terapi mental. Nah, bisa jadi pemilihan warna biru yang dipilih oleh penulis maupun pencetak ini seperti ingin menggambarkan suasana kebatinan yang dirasakan oleh penulis, maupun ingin mengirimkan pesan kepada siapapun yang membaca ini bahwa buku ini adalah buku yang berusaha untuk memberikan kedamaian, memberikan ketenangan bagi siapapun yang membacanya, termasuk itulah suasana kebatinan yang dirasakan oleh penulis ketika mengalami depresi itu. Ini pendapat saya pribadi ya, tapi benar atau enggaknya ya saya juga nggak tahu gitu. Nah, terus apa sih isi dari buku ini sendiri? Jadi teman-teman semua, seperti yang saya bilang di awal tadi, buku ini adalah buku yang diangkat dari pengalaman pribadi Matt Haig sebagai penulisnya, di mana dia saat berusia 24 tahun, dia pernah mengalami depresi. Tapi jauh sebelum itu, ketika usia 13 tahun, dia mengalami gejala-gejalanya, yaitu berupa kecemasan. Nah, puncaknya adalah ketika dia berusia 24 tahun itulah dia mengalami depresi. Lewat buku ini nanti kita jadi tahu apa yang dirasakan oleh orang depresi, karena Matt Haig coba untuk menceritakan bagaimana perjalanan dia mengatasi depresi itu. Makanya dalam buku ini total ada 5 bab, dan 5 bab itu mewakili perjuangan Matt Haig dalam mengatasi depresi, di mana bab pertama yaitu tentang jatuh, bab kedua mendarat, bab ketiga bangkit, bab keempat menjalani kehidupan, dan bab kelima menjadi bagian dari kehidupan. Nah, setiap bab itu adalah fase-fase di mana perjuangan Matt Haig dalam mengatasi depresi. Nah, nanti ketika kita baca buku ini, kita jadi tahu apa sih yang dirasakan orang depresi. Mungkin selama ini kita kan nggak begitu memahami seperti apa. Nah, kalau kata Matt Haig dalam buku ini, seperti lagi ada di terowongan gelap yang nggak tahu di mana ada cahaya, nggak tahu di mana jalan keluarnya. Intinya kayak lagi ada di terowongan gelap. Nah, silahkan dibayangkan sendiri seperti apa di terowongan gelap itu. Nah, lewat buku ini juga Matt Haig menuliskan
apa sih yang kemudian menjadi alasan dari Matt Haig untuk bisa bertahan hidup, reasons to stay alive, alasan dia untuk bisa bertahan hidup, dan itulah yang kemudian membuat Matt Haig berhasil mengatasi depresinya. Perjuangannya itulah yang kemudian coba dituliskan di dalam buku ini. Dan yang menarik dari buku ini adalah ada di beberapa bagian nanti semacam percakapan lintas waktu. Jadi itu kayak semacam dialog batin yang dirasakan Matt Haig ketika mengalami depresi, di mana antara Matt Haig yang sedang depresi dengan diri dia yang pengen sehat. Nah, nanti kita bisa mengetahui, kita bisa membayangkan kira-kira seperti itulah yang dirasakan oleh orang depresi. Buku ini buku yang sangat bagus untuk kita baca. Setidaknya kita jadi tahu apa yang dirasakan orang depresi, bagaimana kita kalau misalkan bertemu dengan orang-orang di sekitar kita yang mengalami depresi, sikap apa yang harus kita lakukan. Kita jadi memahami seperti apa membantu orang depresi sembuh dari penyakitnya. Jadi saya rekomendasikan buku ini untuk dibaca. Semoga buku ini bermanfaat. Oke, itu dulu review dari saya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video review buku berikutnya. Assalamualaikum.